Nur mematikan mesin motornya di depan rumah kontrakan. Suasana lingkungan sepi, tapi dari dalam rumahnya terdengar suara tawa riuh. Suara tawa yang sangat kontras dengan perasaannya yang hancur lebur setelah kejadian di kantor tadi sore. Dengan hati berdebar kencang menahan amarah, Nur membuka pintu depan yang tidak terkunci. Assalamualaikum. Tidak ada yang menjawab salamnya. Suara TV menyala keras. Di ruang tamu yang sempit itu, pemandangan menyakitkan langsung menyambut Nur. Di sofa butut, Dimas duduk santai sambil merokok. Seolah tidak terjadi apa-apa di kantor tadi. Di karpet, Bu Marta dan bapak mertua sedang asyik membongkar tumpukan paper bag belanjaan mewah. Wah, bagus banget ini tasnya. Dim, kulit asli ya. Teman-teman arisan ibu pasti iri lihat ini. Seru Bu Marta sambil mematut-matut tas tangan berwarna merah marun. Sepatu bapak juga pas nih. Mahal pasti ini. Timpal bapak mertua. Iyalah. Bu, Pak, itu kan merek impor. Dimas beliin khusus biar bapak sama ibu nggak malu-maluin. Sahut Dimas sombong. Berusaha terlihat seperti anak berbakti. Nur berdiri mematung di ambang pintu. Mencengkeram tali tas bayinya. Tas kulit, sepatu impor. Sementara Sila minum air gula. Enak ya belanjanya. Suara Nur terdengar tajam, memotong tawa mereka. Seketika hening. Mereka menoleh. Melihat Nur, wajah Dimas yang tadinya sombong langsung berubah garang. Dia berdiri, membuang rokoknya ke lantai, dan berjalan mendekati Nur dengan tatapan mengintimidasi. Heh, pulang juga kamu akhirnya. Bentak Dimas keras. Puas kamu, puas sudah bikin malu suami di kantor. Nur terbelalak. Dia yang diselingkuhi. Dia yang dibohongi. Tapi dia yang dimarahi. Aku yang bikin malu. Tanya Nur tak percaya. Suaranya bergetar menahan emosi. Mas, kamu sadar enggak? Kamu yang ketahuan selingkuh. Kamu yang ketahuan bohong soal gaji. Aku kesana cuma ngantar makanan. Tapi malah lihat kelakuan musuh kamu. Halah, alasan. Potong Dimas kasar. Telunjuknya menuding-nuding wajah Nur. Ngapain kamu masuk ke ruangan Pak Mai? Kamu mau caper kan? Kamu mau ngejelekin aku di depan bosku biar aku dipecat? Istri macam apa kamu? Aku nggak ngejelekin. Pak Mike sendiri yang bilang kalau gaji kamu 40 juta. Bukan 2,5 juta kaya yang kamu bilang selama ini. Teriak Nur. Air matanya mulai tumpah. Kamu tega. Mas, kamu kasih makan orang tuamu barang mewah. Tapi anakmu sendiri kelaparan. Bu Marta yang mendengar angka 40 juta langsung berdiri. Jangan ngarang kamu. Nur, Dimas itu anak baik. Nggak mungkin dia bohong. Kamu pasti salah dengar atau kamu yang mata duitan. Aku nggak ngarang. Bu, aku lihat sendiri buktinya. Nur beralih menatap Dimas lagi. Dan perempuan-perempuan itu. Mia, Angel, kamu masih mau nyangkal kalau kamu selingkuh. Mas, mereka ada di sana. Mereka minta uang sama kamu. Wajah Dimas merah padam. Urat lehernya menonjol. Dia terpojok. Dan seperti biasa, pengecut yang terpojok akan menyerang balik dengan kebohongan. Itu fitnah, teriak Dimas. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Kamu jangan percaya sama omongan Mike. Dia itu iri sama aku. Dia itu bos yang takut posisinya kegeser sama aku, makanya dia ngarang cerita buat jatuhin aku. Dia mau hancurin rumah tangga kita. Nur, dan kamu bodoh banget percaya sama dia. Nur menggeleng kuat-kuat. Enggak, Pak Mike enggak mungkin bohong. Buktinya jelas. Mas, Mia sama Angel juga ngomong sendiri. Mia sama Angel itu cuma rekan kerja. Kita akrab wajah. Otak udang kayak kamu mana ngerti dunia kerja profesional. Dimas semakin nyolak. Kamu itu cuma istri di rumah. Taunya cuma daster sama dapur. Jangan sok tahu urusan kantor. Aku nggak buta. Mas, mana ada rekan kerja panggil sayang. Mana ada rekan kerja minta jatah bulanan. Nur maju selangkah. Menatap mata suaminya lekat-lekat. Akui saja. Mas, kamu memang bajingan. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Nur. Panas, perih. Kepala Nur tersentak ke samping. Sudut bibirnya terasa anyir. Darah segar menetes. Sila yang ada di gendongan Nur menjerit menangis histeris karena kaget. Suasana hening seketika. Bu Marta dan bapak mertua hanya diam menonton. Tidak ada niat melerai. Nur memegang pipinya yang berdenyut. Ia menatap Dimas dengan pandangan nanar. Ini pertama kalinya Dimas memukulnya sekeras ini. Kamu pukul aku? Bisik Nur. Itu hukuman buat istri yang nggak bisa jaga mulut. Desis Dimas dengan napas memburu. Tangannya masih mengepal. Sekali lagi kamu bahas soal gaji atau nuduh aku selingkuh. Tangan ini bakal mendarat lagi di muka kamu. Ngerti? Dimas menunjuk pintu keluar. Kalau nggak betah, pergi sana. Minggat. Aku nggak butuh istri pembangkang yang bisanya cuma nuduh suami dan percaya sama hasutan orang lain.
Nur mengusap darah di sudut bibirnya. Rasa sakit di pipinya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Tapi tamparan itu justru menyadarkannya satu hal. Laki-laki di depannya ini bukan lagi suaminya. Ini musuh. Malam itu, Nur menurunkan egonya meski tubuhnya remuk redam. Dia tetap bertahan di kontrakan sempit dan kumuh itu. Sambil memeluk Sila, Nur memilih untuk masuk kamar. Sabar ya, sayang. Kita bertahan dulu. Nak, Mama akan cari cara untuk membalas perbuatan papamu dan kedua orang tuanya. Cepat atau lambat, pembalasan itu pasti akan datang. Dering notifikasi ponsel yang berbunyi pendek membuyarkan lamunan Nur. Jam dinding di kamar kontrakan yang pengap itu menunjukkan jam 4:30 pagi. Di luar masih gelap, dan azan subuh baru saja berkumandang sayup-sayup dari masjid terdekat. Nur melirik ke sampingnya. Dimas masih tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka, mendengkur keras. Setelah pertengkaran hebat dan tamparan yang mendarat di pipi Nur semalam, laki-laki itu tidur begitu nyenyak seolah tanpa beban dosa. Sementara Nur terjaga semalaman sambil memeluk Sila, menahan perih di pipi dan di hati. Nur meraba ponselnya yang retak di atas meja kecil, menyalakan layarnya dengan cahaya paling redup agar tidak membangunkan monster di sebelahnya. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Foto profilnya kosong, tapi nama yang tertera di sana membuat jantung Nur berdesir kaget. Mike Ardiansyah. Assalamualaikum. Nur, maaf mengganggu pagi-pagi. Saya Mike. Saya dapat nomor kamu dari data aplikasi ojek online kemarin. Bisa ke kantor saya pagi ini jam 7, lewat pintu belakang khusus staf. Ada hal mendesak yang harus saya tunjukkan tentang suami kamu. Jangan sampai Dimas tahu. Ini rahasia. Nur membaca pesan itu berulang kali. Mike, CEO kantor Dimas, memintanya datang pagi-pagi buta. Keraguan sempat menyelinap di hati Nur. Namun, mengingat bagaimana Dimas menamparnya dan menuduh Mike memfitnah, Nur sadar dia butuh kebenaran. Dia butuh senjata untuk melawan suaminya. Nur membalas dengan jari gemetar. Waalaikumsalam. Pak, baik. Saya akan datang. Nur segera bangkit dari kasur tipis itu dengan gerakan sepelan mungkin. Ia menatap wajah Sila. Meninggalkan Sila sebentar di saat Dimas dan mertuanya masih tidur rasanya cukup aman. Biasanya mereka baru bangun jam 8 atau 9 pagi. Nur mandi secepat kilat, mengenakan gamis terbaiknya yang tersisa, dan memoles sedikit bedak bayi di pipinya untuk menyamarkan lebam kebiruan bekas tamparan Dimas. Kamu Mama titipin ke Tante Ayu dulu ya. Nah, pagi ini Mama mau kerja lebih awal. Kamu jangan rewel. Ya, bisiknya lirih sambil mencium kening Sila. Nur melangkah keluar rumah dengan mengendap-endap. Motor bebek bututnya ia dorong pelan sampai keluar gang agar suaranya tidak membangunkan Dimas. Baru setelah jaraknya cukup aman, ia menyalakan mesin dan memacu motornya menembus dinginnya pagi Jakarta. Gedung pencakar langit itu masih sepi. Nur diizinkan naik menggunakan akses khusus setelah menyebut nama Mike kepada security yang sepertinya sudah dipesan sebelumnya. Saat pintu lift terbuka di lantai 32, Nur melihat Mike sudah berdiri di sana, menunggu di dekat jendela besar. Pria itu mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung santai, memegang sebuah map tebal berwarna merah. Wajahnya tampak serius dan kaku. Selamat pagi, Nur. Terima kasih sudah datang. Sapa Mike. Suaranya berat, namun tatapannya melembut saat melihat Nur. Selamat pagi, Pak Mike. Maaf saya lancang datang begini. Belum selesai Nur bicara, mata Mike terpaku pada pipi kiri Nur. Meski sudah ditutupi bedak, bengkak dan warna kebiruan itu masih terlihat jelas di bawah lampu neon kantor. Rahang Mike seketika mengeras. Tangannya mencengkeram map merah itu lebih erat. Dia memukulmu? Tanya Mike langsung. Nadanya rendah tapi penuh amarah tertahan. Nur refleks menunduk, menarik ujung jilbabnya untuk menutupi pipi. Ini cuma kecelakaan kecil. Pak, jangan bohongi saya. Nur, Dimas menampar kamu karena kamu membongkar aibnya kemarin. Kan, tebak Mike tepat sasaran. Bajingan itu, berani-beraninya dia main tangan pada wanita. Mike menarik napas panjang, berusaha mengontrol emosinya. Ia memberi isyarat agar Nur duduk di kursi di depan mejanya. Duduklah, Nur. Saya panggil kamu ke sini bukan untuk basa-basi. Saya ingin kamu melihat ini, supaya kamu tahu bahwa apa yang saya katakan kemarin bukan fitnah, dan suami kamu jauh lebih busuk dari yang kamu bayangkan. Mike meletakkan map merah tebal itu di hadapan Nur. Buka, perintah Mike. Dengan tangan gemetar, Nur membuka map itu. Matanya menyusuri lembar demi lembar dokumen di dalamnya. Lembar pertama, rekening koran ban. Di sana tertera mutasi rekening atas nama Dimas Anggara. Transfer masuk gaji,
Rupiah ke 42.500.000. Transfer masuk bonus. Rupiah ke 15 juta. Nur menutup mulutnya. Angka itu nyata, tertulis hitam di atas putih. Jeti benar. Selama ini Dimas memegang uang sebanyak itu setiap bulan. Lanjut halaman berikutnya, kata Mike dingin. Lembar kedua. Bukti transaksi kartu kredit korporat dan bukti cat. Nur melihat deretan transaksi hotel bintang 5 di Jakarta. Tanggal-tanggalnya cocok dengan saat Dimas bilang lembur atau dinas luar kota. Dan di sebelahnya, ada tangkapan layar screenshot percakapan WhatsApp yang dicetak. Dimas, sayang, nanti malam check-in di Ritz ya. Aku pakai kartu kantor. Aman. Mia. Asyik, Mas Dimas emang paling baik. Jangan lupa beliin tas yang kemarin ya. Ada juga bukti transfer ke rekening atas nama Angelina Pratiwi. Nominalnya bervariasi. 5 juta, 3 juta, bahkan 10 juta dengan keterangan uang salon. Air mata Nur menetes jatuh ke atas kertas itu. Hatinya yang sudah hancur, kini digiling sampai halus. Uang sebanyak itu dihamburkan untuk pelakor, sementara Sila minum air gula. Dan ini yang paling parah. Mike menunjuk lembar terakhir, laporan audit internal. Dimas bukan hanya selingkuh. Nur, dia maling. Dia melakukan markup anggaran vendor, memalsukan kwitansi makan siang klien, dan menggelapkan dana operasional tim marketing. Total kerugian perusahaan yang saya temukan sejauh ini mencapai 350 juta rupiah. Nur menatap Mike dengan pandangan ngeri. 300 juta, ya, dan itu cukup untuk menjebloskan dia ke penjara selama bertahun-tahun. Mike menutup map itu kembali. Ia menatap Nur dengan tatapan tajam namun protektif. Nur, dengarkan saya bisa saja memecat Dimas detik ini juga. Saya bisa saja langsung lapor polisi pagi ini, tapi saya tidak akan melakukannya hari ini. Kenapa? Pak, tanya Nur bingung. Bapak kasihan sama dia, bukan? Sanggah Mike cepat, karena kalau saya pecat dia sekarang, dia hanya akan jadi pengangguran yang marah. Dia akan pulang ke rumah, menyalahkan kamu. Dan mungkin, dia akan menyakiti kamu lebih parah dari tamparan semalam. Saya tidak mau itu terjadi. Mike berdiri, berjalan memutari meja dan bersandar di tepinya, dekat dengan Nur. Saya sedang mengumpulkan bukti tambahan agar jerat hukumnya sempurna. Saya mau ketika dia jatuh, dia benar-benar hancur dan tidak bisa bangun lagi. Saya ingin dia masuk penjara, bukan cuma dipecat. Saya sedang menyusun rencana disiplin yang akan mematikan karirnya pelan-pelan. Mike menatap lebam di pipi Nur lagi. Tapi sebelum saya menghancurkan dia, saya harus memastikan kamu dan Sila aman. Saya harus memastikan kamu punya pegangan. Karena saat Dimas jatuh miskin dan dipenjara nanti, kamu yang akan menanggung beban hidup Sila sendirian. Nur terdiam. Benar juga, jika Dimas dipenjara, siapa yang menafkahi Sila? Karena itu, saya punya tawaran buat kamu, ucap Mike. Tawaran apa? Pak, Divisi General Affairs saya sedang butuh staf kebersihan cleaning service khusus untuk lantai direksi ini. Gajinya UMR Jakarta, sekitar 5 juta. Ditambah uang makan dan transport. Jam kerjanya jelas. Dan yang paling penting, kamu bekerja di lantai ini, di bawah pengawasan saya. Dimas tidak punya akses ke lantai ini tanpa izin saya. Nur ternganga. 5 juta, itu 5 kali lipat dari uang jatah yang diberikan Dimas. Bapak nawarin saya kerja jadi tukang bersih-bersih. Jangan lihat pekerjaannya, Nur, lihat kemandiriannya, kata Mike tegas. Dengan gaji ini, kamu bisa menabung. Kamu bisa kumpulkan uang buat sewa kontrakan baru, buat beli susu Sila yang layak. Dan ketika saatnya tiba saya menjebloskan Dimas ke penjara, kamu sudah siap berdiri di kaki sendiri. Kamu bisa gugat cerai dia tanpa takut mati kelaparan. Mike mengulurkan sebuah formulir lamaran kerja yang sudah disiapkan di atas meja. Ini bukan belas kasihan, Nur, ini strategi. Kamu butuh modal untuk perang melawan Dimas. Dan saya butuh orang kepercayaan yang bisa membersihkan ruangan saya tanpa membocorkan rahasia perusahaan ke Dimas. Saya percaya kamu. Nur menatap formulir itu. Tangannya gemetar. Tawaran ini adalah jalan keluar. Jalan keluar dari ketergantungan pada suami yang toksik. Jalan keluar untuk menyelamatkan Sila. Nur menghapus air matanya dengan kasar. Rasa sakit di pipinya berubah menjadi api semangat. Saya terima, Pak. Ucap Nur mantap. Saya mau kerja. Saya mau kumpulkan uang buat anak saya. Dan saya mau lihat kehancuran Dimas dengan mata kepala saya sendiri. Mike tersenyum puas. Keputusan yang tepat. Isi formulirnya sekarang. Besok kamu sudah bisa mulai kerja. Dan ingat, jangan sampai Dimas curiga. Biar dia merasa masih di atas angin, sampai saya tarik karpet di bawah kakinya. Pagi itu,
Di lantai 32, Nur menandatangani kontrak kerjanya, tanda tangan yang menjadi awal dari kebangkitannya dan awal dari kiamat bagi Dimas Anggara. Lanjut membaca di aplikasi KDM App. Unduh di Play Store dan App Store. Cari di kolom pencarian novel dengan judul Dibuang Suami Pelit Dinikahi CEO Elit. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.